20 tahun yang lalu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar! Kamu pasti minsikan. Saya dengar dari Dayon bahwa suamimu baru saja meninggal. Dengan statusmu yang janda dan punya anak, bagaimana kamu akan bertahan hidup? Lebih baik ikut denganku saja. Dan mulai sekarang, kamu akan hidup enak. Aku tidak membutuhkannya. Keluar! Jika kamu tidak pergi, aku akan berteriak minta tolong. Minta tolong. Silakan panggil saja mereka. Ayahmu baru saja mengambil uangku, dan dia sedang menjaga pintu sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani datang dan merusak kesenanganku. Kasun, selesai secepat itu. So Minse, apa yang kamu lakukan keluar? Segera kembali ke dalam. Jangan membuat orang menunggu. Ayo. So Minse, jika kamu pergi, akan kupatahkan kakimu. Aku baik-baik saja. Aku tidak berniat untuk menikah lagi. Ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat, kamu, saat kamu tua nanti, siapa lagi yang akan mengurusmu? Aku punya putra cucu laki-laki dan cucu perempuan. Saat aku tua nanti mereka yang akan merawatku. Aku tidak butuh orang lain. Mengandalkan anak dan cucu yang tidak berguna itu. Siapa yang tahu? Bekerja sebagai pengasuh atau satpam. Bekerja sebagai pengasuh atau penjaga keamanan. Uang yang mereka hasilkan setiap bulan. Bahkan tidak sebanyak uang pensiun paman itu. Mereka bahkan nyaris tidak bisa menghidupi diri sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa merawatmu? Lihat, ini saudaraku yang terbaik. Kakakku, istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Vinci, saat kamu masih kecil, aku bahkan pernah menggendongmu. Itu membuktikan bahwa kita memang berjodoh. Vinci, uang pensiun kakakmu. Sebanyak ini, jika kamu menikah dengannya, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku tidak membutuhkannya. Kenapa? Apakah kamu masih menyimpan dendam tentang uang mahar dari puluhan tahun lalu? Bagaimana bisa bicara begitu tentang saya? Apakah saya orang seperti itu? Kamu benar. Saat aku berusia 20 tahun, kamu bahkan mencoba menjodohkan aku dengan bujangan berusia 60 tahun di sebelah demi 30.000 yuan. Saat aku berusia 30 tahun dan suamiku baru saja meninggal, kamu ingin menjualku lagi. Dan sekarang, kamu ingin menjodohkan aku dengan pria tua yang seumuran denganmu. Sudayong, apakah aku benar-benar putrimu? Kembali ke sini. Beraninya kamu pergi begitu saja. 30.000 yuan itu bernilai kekayaan saat itu. Jika kamu tidak melarikan diri, keluarga kami sudah lama kaya raya. Ini. Dayon. Kakak. Saya tidak akan membiarkan kakak rugi. 66.000. The film was Bagaimana? translated and narrated by M Media. Paman Lei, Ning Ning akan segera menyusul Paman untuk memberi pelajaran pada bajingan-bajingan itu. Tuan Mudaan, mengenai barang-barang di dalam bagasi. Tentu saja kita tidak akan membawa mereka. Mengapa kita harus memberi hadiah kepada orang-orang yang rudung? Nenek, tidak. Ambil semuanya. Untuk menghancurkan seseorang kau harus menghancurkan semangatnya terlebih dahulu. Bukankah mereka memuja Wan dan memandang rendah orang miskin? Kalau begitu biarkan mereka melihat kekuatan sejati keluarga Sian. Dan mereka semua akan berlutut memohon pengampunan. Dimengerti. Aku sudah menemukannya. Satu-satunya alasan keluarga Su begitu sombong adalah karena suami Su Siu Liu Song adalah spesialis junior di Departemen Hukum. Ruk Chen. Dia mencarikan Su Yahweh pekerjaan menjaga gudang. Dia selalu bermurah hati dengan Wan, dan bahkan telah menyumbang cukup banyak untuk desa. Bukan hanya Su Dayon, tetapi seluruh desa memperlakukannya dengan hormat. Sejauh yang aku tahu, gaji bulanan Liu Song tidak mungkin bisa menutupi pengeluarannya. Aku curiga dia mungkin menggunakan nama grup Chen untuk terlibat dalam transaksi ilegal lainnya. Aku sudah menaudit catatan keuangan keluarga Liu Song dan Su Dayon. Tunggu saja. Hari ini aku akan melihat keluarga mereka hancur dan dipermalukan. Aku juga memperhatikan bahwa saudara-saudara Su Dayon itu semuanya punya rahasia masing-masing. Sebaiknya kita
berurusan dengan mereka juga. Baiklah. Kak Wu. Semuanya puluhan tahun lalu. Harganya sudah 30.000. Setelah sekian lama. Hanya melipat gandakannya. Agak pelit bukan? Itu berbeda. Dulu, dia adalah gadis yang suci dan belum tersentuh. Sekarang karena dia sudah punya anak, nilainya tidak lagi sama. Disitulah Anda salah. Seorang wanita. Semakin bertambah usianya, semakin anggun jadinya. Lihat saja Minse. Parasnya bentuk tubuhnya. Aura wanita dewasa itu. Kamu tidak boleh mengecewakan kami. Baiklah. 88.000. Saya serius dengan ini. Apakah kita sepakat? Sepakat. Aku menolak. Apa yang kamu lakukan? Melanggar hukum. Sejak zaman dahulu, pernikahan adalah keputusan yang dibuat oleh orang tua. Saya adalah ayahmu. Apa kamu pikir ayah tidak punya keputusan akhir? Kakakku, saya percayakan putri saya kepadamu. Dia punya temperamen yang berapi-api. Tolong bersabarlah dengannya. Dimengerti? The film was Mincy, translated and uang mahar narrated sudah by diterima. M Media. Kamu, sekarang, adalah pengantinku. Mengapa kamu tidak pergi sekarang dan menyempurnakan pernikahan ini? Bagaimana? Aku jijik padamu. Bermimpilah. Aku tidak setuju. Siapa yang mengambil uang maharnya? Kalau begitu selesaikan malam pengantinmu dengan orang yang mengambilnya. Saya, sepertinya kamu benar-benar meremehkan semua orang. Apa kamu percaya? Saya akan membereskanmu sekarang juga. Saya akan membuatmu tahu siapa sebenarnya yang berkuasa di rumah ini. Pergi, Lepaskan, lepaskan. pergi. Tolong. Tolong. Lepaskan. Lepaskan aku. Hentikan. Semuanya menjauhlah dari nenekku. Nenek, apakah nenek terluka? Nenek tidak apa-apa. Berkat Ningning yang datang tepat waktu. Apakah kamu datang sendiri? Di mana kakak laki-laki dan kakak kedua? Ningning merindukan nenek. Jadi aku berlari secepat mungkin. Kakak-kakakku ada tepat di belakangku. Ningning akan melindungi nenek. Dari mana bocah kecil ini berasal? Beraninya kamu merusak rencanaku. Dia adalah cucu perempuanku. Dia bukan anak nakal. Selama hidup saya, belum ada yang berani memukul saya. Hari ini, saya akan menggantikan orang tuamu dan mengajarimu. Apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu? Bahwa sebagai seorang pria, kamu tidak boleh merundung wanita dan anak-anak. Kamu. Sudayon. Kamu adalah orang yang baru saja mengambil hadiah pertunangan saya. Jika kamu tidak bisa menanganinya, maka kembalikan uang itu kepada saya. Jangan khawatir kakakku. Saya adalah ayah kandungnya. Saya pasti bisa mengambil keputusan ini. Pergi. Keluarga kami tidak pernah mengakui dirimu dasar brengsek yang menyebalkan. Cepat pergi. Jangan rusak acara bahagia keluarga kami. Dia adalah hartaku. Dia bukan orang yang menyebalkan. Baiklah. Kamu tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Ayo Ningning. Berhenti di situ. Gadis menyebalkan ini bisa pergi. Kamu tidak boleh pergi. Hari ini di depan semua penduduk desa, aku sudah menerima mahar itu. Kamu tidak boleh membuatku kehilangan luka. Kamu sudah ambil uangku, dan sekarang kamu lengkap. Bersikaplah baik dan kembalilah bersamaku untuk menjadi istriku. Minjil. Sudayon, kembalikan uang itu padaku. The Sudayon. film was translated and narrated by M Media. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Sudayon, siapa yang memberimu keberanian untuk mengancam nenek dan adikku? Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Berani-beraninya bicara padaku seperti itu. Nenek, apakah dia benar-benar ayahmu? Aku belum pernah melihat orang bertingkah seperti ayah seperti itu. Tidak heran nenek belum membawa kami kembali ke sini selama bertahun-tahun ini. Nenek tidak butuh ayah yang merundung orang seperti kalian. Tidak, kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. Suminsi, dengar saja cara dia bicara.
Bagaimana dia bicara padaku? Aku ini ayah kandungmu. Bagaimana kamu mendidiknya? Dan satu lagi, kenapa kamu membawa dua preman ini bersamamu? Apa kamu mencoba memukulku sampai mati? Hari ini adalah ulang tahun ibu. Aku tidak ingin membuat masalah. Aku muak. Mincy, tidakkah kamu sudah membuat cukup kehebohan? Kalian semua benar-benar telah mempermalukan keluarga Su. Semuanya memalukan. Semuanya sangat memalukan. Apakah kamu masih punya harga diri yang tersisa? Daripada menyalahkan orang lain, kalian seharusnya bercermin. Apakah kalian benar-benar merasa tidak aman? Tepat sekali. Ayahku adalah pimpinan perusahaan besar. Perusahaan itu bernama... Ayah adalah pimpinan Group Shen. Grup Shen lagi. Tidak bisakah kamu mencari perusahaan lain untuk dipamerkan? Mingchi, kamu menghabiskan hari-harimu dengan melamun dan menyombongkan diri itu tidak masalah. Tapi mengapa mengajari anak-anakmu untuk berbohong? Kami tidak berbohong. Benarkah? Lalu mengapa suamiku tidak pernah melihatmu di perusahaan? Dan dia juga tidak tahu bos punya seorang putra. Dia adalah seorang eksekutif tingkat tinggi di Departemen Hukum Group Shen. Dia tahu segalanya. Kami tidak perlu bekerja. Jadi wajar jika dia belum melihat kami. Benar dugaanku benar-benar kampungan. Berbohong dan mencoba memanjat tangga sosial. Kamu bahkan tidak repot-repot mencari fakta yang benar. Group Shen mengadakan acara keluarga secara rutin. Setiap karyawan Group Shen membawa keluarga mereka untuk hadir. Jika kalian benar-benar putra sang bos, mengapa aku tidak pernah melihat kalian hadir? Jeti, ini adalah foto grup dari acara bulan lalu. Coba lihat, apakah Minchi dan yang lainnya ada di sana? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Lihat itu. Kamu sama sekali tidak ada di foto ini. Saya curiga. Mereka berdua hanyalah aktor yang kamu sewa. Ayo pukul aku. Ayolah, pukul aku. Lihat ini. Kakak, biar kakak beri nasihat. Jangan hancurkan hidupmu hanya demi akting seperti ini. Itu tidak sepadan. Si Jun lah yang mengatakannya. Dia punya banyak pesaing. Jadi dia tidak mengizinkan kami menghadiri acara publik. Menjaga semuanya tetap tenang adalah untuk melindungiku dan The anak-anak. film was Benar. translated Kamu and bisa membuat narrated alasan by apapun N yang kamu Media. mau untuk hal-hal yang tidak bisa dibuktikan. Semua yang kukatakan itu benar. Nenek, tidak perlu membuat napas kita untuk mereka. Aku rasa ada seseorang yang merasa bersalah. Orang miskin tidak pantas memiliki anak. Mereka tidak mampu membiayai dan tidak bisa membesarkan mereka dengan baik. Berbeda dengan Ziming kami. Dia akan pindah. Dia akan segera pindah ke UZ International School. Sekolah Yuze. Apakah itu sekolah di bawah grup Shen? Benar sekali. Itu pencapaian yang luar biasa. Ku dengar sekolah Yuze baru berdiri selama 6 tahun, namun sudah menjadi institusi papan atas. Setiap siswa yang lulus dari Yuze benar-benar sangat luar biasa. Kamu benar sekali. Yuji memang sekolah yang terkenal. Persyaratan masuk mereka sangat ketat. Kamu harus lulus ujian masuk untuk bisa diterima. Jika tidak peduli berapa banyak uang atau pengaruh yang kamu miliki, sama sekali tidak ada cara bagimu untuk bisa masuk. Dayon, putri keduamu benar-benar telah sukses. Dia menikahi seorang suami yang merupakan eksekutif senior di grup Share. Mulai sekarang, kamu akan memiliki kekayaan dan kemakmuran tanpa batas. Itu sudah pasti. Cucu laki-laki kesayanganku. Tidak seperti cucu-cucu dari orang tertentu. Di masa depan, dia akan mengikuti jejak kakeknya dan menjadi pengacara top di grup Shin. Mustahil. Periode penerimaan Yusi adalah bulan Juni setiap tahun. Setelah periode penerimaan Dewa, mustahil untuk menerima siswa baru. Apalagi menerima siswa di pertengahan semester. Dasar bocah. Apa yang kamu tahu? Zaman sekarang, ini adalah dunia yang digerakkan oleh keuntungan. Selama kamu punya uang, aturan tidak terlalu penting. Tapi ayahku bilang bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Dan beliau tidak akan pernah membiarkan praktik korup seperti itu terjadi di Yushi. Yusei, sekolah bergengsi. Di bawah grup Share. Seolah-olah, izin ayahmu itu penting. Ayahmu bahkan tidak akan layak untuk menjadi satpam di sekolah itu. Yuji didirikan oleh ayahku, khusus agar aku dan kakak-kakakku bisa bersekolah di sana. Didirikan untukmu. Itu lelucon paling lucu yang pernah kudengar hari ini. Itu benar. Semakin bodoh seseorang, semakin sombong mereka jadinya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang menerima cucuku untuk mendaftar tidak lain adalah pendiri Yose dan kepala sekolah saat ini. Dia Godok. Mustahil.
Yuji didirikan oleh putraku, Shin Si-jun. Dia hanya menyerahkan sekolah itu kepada teman baiknya, Sioya, untuk dikelola. Saya belum pernah mendengar tentang orang bernama Chao Guodong ini. Aku tahu siapa dia. Nenek, waktu itu, saat ayah The membawaku ke film sekolah was translated untuk penilaian di and tempat, narrated by aku M melihatnya. Media. Dialah yang mengelola gudang. Dia bahkan tidak dianggap sebagai karyawan tetap di UC. Hanya seorang manajer gudang. Aku baru ingat. Saat sekolah sedang dibangun, ayah bilang bahwa orang sering datang untuk mencuri barang di tengah malam. Akulah yang memeriksa rekaman pengawasan dan menangkap pelakunya. Seharusnya aku mensadangkannya ke Glow. Melihat ekspresi ini, sepertinya tidak palsu. Selain itu Yusi, hanya ada satu kesempatan untuk masuk setiap tahun. Tidak ada yang lain. Minsi, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Ada begitu banyak penipu akhir-akhir ini. Mustahil. Situs web resmi sekolah dengan jelas menyatakannya, Chao Guodong adalah pendiri dan kepala sekolah Yuzi. Itu dia. Kalau begitu aku tahu siapa dia. Dulu aku hanya merasa kasihan padanya. Aku mencegah Si Jun melapor ke polisi. Aku bahkan meminta Si Jun mencarikannya pekerjaan di lokasi konstruksi. Setelah sekolah itu selesai dibangun, karena khawatir dia tidak punya tempat tujuan, Si Jun membiarkannya menjaga gudang. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan berkhianat di belakang Si Jun untuk melakukan hal-hal ini. Situs web ini terlihat palsu pada pandangan pertama. Bukankah kalian memverifikasinya sendiri? Berhenti di situ. Kepala sekolah Cheo direkomendasikan kepadaku oleh seorang rekan. Banyak anak karyawan grup Shen yang didaftarkan secara pribadi oleh kepala sekolah Chao sendiri. Bagaimana mungkin ini palsu? Jika kalian tidak percaya padaku, aku akan menelepon kepala sekolah UC yang asli sekarang dan memintanya berbicara dengan kalian. Halo, ini aku, Paman Ye. Ada apa? Apa kau kenal Chao Guodong? Aku tahu. Paman Ye, dia menggunakan namamu dan nama ayah untuk mengiklankan penerimaan palsu dan telah menipu cukup banyak uang. Ya, saya dengar banyak anak karyawan di perusahaan juga direkrut olehnya. Saya curiga di dalam perusahaan itu. Mereka semua bersekongkol. Tolong Paman Ye bantu saya menyelidiki ini. Apel. Baiklah. Aku akan memeriksanya sekarang juga. Benar Paman Ye, Paman bisa mulai penyelidikan dengan seseorang bernama Liu Ximing. Saya dengar dia akan pindah ke UC. Ya, Paman Ye, saya akan segera mengirimkan berkas Liu Ximing kepada Paman. Baiklah. Mendengarkan nada panggilan itu tidak terdengar palsu. Mungkinkah apa yang mereka katakan itu benar? Itu tidak mungkin. Suami Minji adalah seorang pengacara. Pastilah dia tidak akan tertipu oleh penipu. Kita tidak pernah tahu. Ada begitu banyak penipu sekarang. Dan Yuze, ya tempat ini. Ada begitu banyak orang yang ingin masuk setiap tahun. Tidak ada jaminan. Masih ada tempat yang tersisa. Teruslah berpura-pura. Jangan berpikir bahwa menemukan aktor untuk bermain peran bersamamu bisa membodohi kami. Kami sudah menerima surat penerimaan. Bagaimana mungkin itu palsu? The film Tepat was sekali. translated Selain itu, and aku narrated sendiri yang by M memverifikasi. Media. Stempel pada surat penerimaan. Itu asli dan sah. Tunjukkan pada mereka. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Yang satu ini juga tidak terlihat palsu. Dan Liu Som adalah seorang pengacara. Dia seharusnya tidak salah. Itu benar-benar cocok. Menurut Uso Minshe, cemburu pada Su Xiuxie, sengaja mencari seseorang untuk merekayasa semua ini. Itu tidak benar. Semua yang dikatakan anak-anak itu benar. Cukup. Nenek, Kamu hanyalah wanita egois yang berhati busuk. Tidak apa-apa. Beraninya kamu memfitnah kepala sekolah Chao. Kalau dia sampai tahu soal ini, dan hal itu menghalangi Ziming masuk ke Yuzi, aku tidak akan pernah memaafkan kamu atau anak-anak ini. entah itu asli atau palsu. Nenek akan segera tahu. Sekolah akan menelepon. Nenek sebentar lagi. 3, 2, 1. Sudah kubilang aku tidak berbohong. Angkat teleponnya sekarang. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu takut mendengar kebenarannya? Angkatlah. Jika tidak diangkat panggilannya akan terputus. Apa? Terlalu takut mengakui kalau kalian sudah ditipu. Tentu saja tidak. Kalianlah penipunya. Apa yang harus aku takutkan? Halo, halo. Ini dari Bank Tiantai. Kami baru saja meluncurkan. Kalian semua benar-benar seharusnya jadi aktor. Kalian hampir saja menipuku.
Benar sekali. Melihat betapa lihainya kamu dalam penipuan ini. Apakah kamu bagian dari komplotan penipu? Mengakulah sekarang. Apa motifmu? Ini berkas pekerjaan Chow Godong. Di sini tercatat dengan jelas. Rekam jejak kriminal Chow Godong. Apakah kalian masih ragu? Lihat reaksi pasangan itu, Xiuxie. Mereka tidak mungkin benar-benar tertipukan. Aku tidak bisa memastikannya. Putra dan cucu So Min-se begitu sukses. Ya tentu saja. Yushi itu pendirinya punya uang dan koneksi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Cukup. Siapa yang tahu jika dokumen ini adalah sesuatu yang kalian buat sendiri? Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Aku akan meminta polisi datang untuk memeriksa. Apakah kamu memiliki catatan kriminal? Tidak perlu repot-repot. Orang yang kalian cari ada di sini. Halo. Bolehkah saya bertanya? Apakah Yusong? Ya benar, itu saya. Ini dari Biro Keamanan Publik Haichen. Kami baru saja menerima laporan mengenai Chow Godong. Pelapor mengklaim Chow Godong telah menggunakan kedok sebagai pengacara untuk melakukan penipuan penerimaan dan mengumpulkan sejumlah besar uang. Total uang yang ditipu telah mencapai lebih dari 10 juta. Polisi sekarang sesuai dengan hukum The film memanggil was Chow Godong translated untuk dimintai and keterangan. narrated by M. Dipahami Media. bahwa Anda dan Chow Godong telah melakukan beberapa transaksi keuangan. Jika tidak keberatan, silakan datang ke kantor polisi sesegera mungkin untuk membantu penyelidikan. Halo, Anda masih di sana, Pak Polisi? Saya mengerti. Saya akan ke sana. Saya akan tiba sesegera mungkin. Apa maksudnya ini? Apakah pria bermarga Chow itu benar-benar penipu? Simin kita tidak bisa masuk ke Lucy. Paman Yang, polisi sudah menelepon, ini tidak mungkin palsukan. Sepertinya apa yang dikatakan Minsi. Semuanya benar. Jika mereka benar-benar pengasuh, bagaimana tangan mereka bisa sehalus itu? Lihat jam tangan di pergelangan mereka. Dan komputer tablet itu. Mereka jelas orang kaya. Minsi, dulu aku bahkan pernah menggendongmu saat kau masih kecil. Aku sudah tahu sejak awal bahwa kau akan sukses. Jangan lupakan aku saat kau sudah besar nanti. Minsi, saya harap Anda mau memaafkan sikap saya sebelumnya. Itu semua karena Xiuxie dan suaminya. Makanya saya mengatakan hal-hal itu. Tidak, Su Minji. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Chow Godong sampai dilaporkan? Sekarang Ziming tidak bisa masuk ke Yuzi. Dan masa depannya hancur. Kamu harus bertanggung jawab. Sudah kubilang. Apa yang dikatakan anak-anak itu benar. Kalianlah yang menolak untuk percaya. Putramu benar-benar pendiri Yuzi. Tidak. Xiuxie jangan percaya padanya. Tadi saat telepon dari polisi, mereka tidak sekalipun menyebutkan bahwa dia punya putra. Mereka hanya kebetulan kenal dengan kepala sekolah Ye itu saja. Tidak masalah jika kalian tidak percaya padaku. Berapa banyak uang yang ditipu Chow Godong darimu? 1 juta. 1 juta. Su Xiuxie, setiap kali kakak minta meminjam uang padamu, kamu begitu pelit dan mengaku tidak punya uang. Jadi kamu sudah menabung uang sebanyak ini. 1 juta penuh. Kalau menurut kakak, apa masalahnya? Di mana dia bersekolah? Seharusnya kamu berikan uang itu pada kakak untuk membeli rumah dan mendapatkan istri. Su Yahui, Ziming adalah cucu kandungku sendiri. Uangku memang dimaksudkan untuk dia sejak awal. Demi dia, berapapun uang yang dihabiskan tidak akan pernah cukup. Kakak juga adik laki-lakimu sendiri. Bukankah sudah seharusnya kamu memberi kakak uang untuk membeli rumah dan mendapatkan istri? Jadi, kamu ingin garis keturunan keluarga Su berakhir. Apa maksudnya itu? Bahwa kamu sendiri tidak bisa mendapatkan istri. Itu karena kamu memang tidak becus. Jangan lupa, pekerjaanmu itu bisa didapat hanya karena kakak iparmu yang mencarikannya untukmu. Berhenti berdebat. Yahui benar. Dialah satu-satunya di keluarga Su kita yang akan meneruskan nama keluarga. Dia adik laki-lakimu. Kamu kakak perempuannya. Kamu seharusnya membantu adikmu. Bagaimana bisa kamu malah membantu orang luar? Ayah, apa yang ayah katakan? Ziming adalah cucuku. Bagaimana mungkin dia orang asing? Liu Ziming bermarga Liu. Dia berasal dari garis keturunan keluarga Liu. Hanya anak Yahui yang memenuhi syarat untuk masuk dalam silsilah keluarga Su. Cucuku tidak punya minat pada silsilah keluarga apapun. Sejak aku masih kecil, aku selalu harus membiarkan Su Yahui mendapatkan keinginannya. Sekarang ayah ingin cucuku juga mengalah padanya. Mustahil, kakak. Karena kakak mengenal kepala sekolah Yi. Tidak bisakah kakak memohon padanya untukku? Mustahil. Aturan di Gosei sudah ditetapkan bahkan sebelum sekolah ini berdiri. Tidak ada yang boleh mendapatkan pengecualian. Siapa tahu? Saat kakak mencapai usia kami nanti, kakak mungkin akan mengemis untuk mendapatkan tempat. Tidak mungkin. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk masuk ke Lucy. Benar sekali. Dan kemanapun sekolah yang kami tuju, kami akan belajar dengan giat. Kemarilah, cucu-cucuku. Nenek percaya pada kalian.
Kalian pasti bisa melakukannya. Xiuji, bukan karena kakak tidak ingin membantumu. Aturan tetaplah aturan. Cukup, kalau kakak tidak mau bicara soal ini, lupakan saja. Jangan beri aku prinsip-prinsip muluk itu. Su Yaohui benar tadi. Jika putranya benar-benar pendiri Yose, bagaimana mungkin dia tidak bisa membantu? Dia hanya mencoba membodohi kita. Baiklah. Semua orang di keluarga Sumu. Karena kalian tidak menyambut kami, maka kami akan pergi saja. Su Dayon, coba katakan padaku, lihatlah ke dalam hatimu sendiri. Bagaimana aku memperlakukan keluarga milikmu ini, rumahmu ini. Aku yang membiayai renovasinya. Pekerjaan Su Yaohui, aku yang membantu mencarikannya. Setiap bulan, aku membeli segala macam barang bagus dan mengirimkannya untukmu. Ditambah aku memberimu uang saku yang besar. Dan sekarang lihat ini, aku jadi orang asing sekarang. Baiklah, Su Dayon, dengarkan aku baik-baik. Saat kau tua nanti, kau hanya bisa mengandalkan putramu ini untuk mengurusmu. Para tetangga, semua barang ini adalah barang yang kubelikan untuk Su Dayon. Sekarang, dia bilang aku orang asing. Baiklah, terserah apa maumu. Ambil saja semuanya. Jangan sampai mubazir. Oke. Letakkan. Semuanya letakkan. Letakkan. Semuanya letakkan. Suminsi. Suminsi. Apa kamu senang sekarang? Setelah menghancurkan rumah ini, kamu sudah bertahun-tahun tidak pulang untuk menjalankan tugasmu sebagai kakak tertua. Adikmu meminta bantuan kecil dan kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Menurutku, kamu sengaja melakukan ini agar hidup kami sengsara. Ayah, sudah kubilang, sekolah itu punya peraturannya sendiri. Aku ingin membantu, tapi sungguh tidak bisa. Peraturan apa? Tidak bisa The membantu film apa? was translated Menurutku, and narrated kamu by saja yang tidak ingin Amnesia. kami hidup enak. Asalkan kamu memberi uang yang cukup. Aku tidak lihat siapa yang bisa menolaknya. Lagi pula, masalah ini sudah selesai. Xiao Liu, ayah terlalu banyak minum hari ini. Jadi ayah hanya bicara ngawur. Jangan dimasukkan ke hati. Kakak ipar. Kakak ipar Anda tahu bahwa saya adalah orang yang tidak berpendidikan. Keluarga ini harus bergantung pada Anda di masa depan. Bagaimana mungkin kamu orang luar? Kamu adalah kontributor besar bagi keluarga Su kami. Ayah akan mencari ketua klan untuk memperbarui silsilah dan menuliskan nama kalian semua di dalamnya. Ya. Lihat, aku akan mengambil ini. Ayah. Tidak apa-apa. Begitu Ziming diterima, aku akan membelikan ayah sesuatu yang jauh lebih baik. Biarkan saja mereka mengambilnya. Bagus, bagus, bagus. Kamu dengar itu? Aku tidak peduli cara apapun yang kamu gunakan. Kamu harus membuat Ziming diterima. Aku tidak bisa melakukan itu. Ini semua salahmu sehingga cucuku tidak bisa masuk ke Yuzi. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kami bukanlah orang yang menipumu. Jika kamu memang mampu, cari saja para penipu itu. Jangan berani-berani merundung nenekku lagi. Dasar anak gila, beraninya kamu menendangku. Kalau bukan karena kamu dan orang bermargai itu yang melaporkan kami, apakah cucuku akan ketahuan? Kalian benar-benar keras kepala. Polisi baru saja menelpon kalian dan memberitahu bahwa surat penerimaan yang dikirim Chow Gordong adalah palsu. Mustahil. Suamiku sudah jelas memeriksa siswa-siswa yang sebelumnya diterima oleh Chow Godong. Biar saya ulangi. Para siswa yang berhasil mendaftar sebenarnya sudah diterima oleh Yoshi. Chow Gordong lah yang memanipulasi proses korespondensi dengan sengaja menghubungi orang-orang dan mengatakan ada masalah dengan penerimaan mereka hanya untuk menipu uang mereka. Kami baru saja menunjukkan berkasnya kepada kalian dan polisi juga sudah menelepon kalian. Apalagi yang mungkin tidak kalian percaya. Termasuk rekan yang memperkenalkan Chow Gubiao kepada kalian telah dikonfirmasi sebagai kaki tangan Chow Gordong. Dia akan diinterogasi dan langsung dipecat serta menghadapi konsekuensi hukum. Tidak, mustahil. Ziming harus masuk ke Yuzi. Xiuji, sebenarnya sekolah mana yang dia masuki? Bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah kamu menanamkan pada anak itu kebiasaan belajar yang baik. Dengan begitu kemanapun dia pergi, atau kesulitan apapun yang dia temui, dia akan mampu mengandalkan dirinya sendiri. Tentu saja sekolah itu penting. Cucuku sangat luar biasa. Hanya pendidikan di Yuzi yang layak untuknya. Sekolah biasa
hanya akan menghancurkan bakat jenius ini. Jika dia memang sehebat itu, dia seharusnya bisa lulus ujian masuk dengan usahanya sendiri, alih-alih menggunakan suap dan cara-cara curang lainnya. Tepat sekali, tepat sekali. Kamu harus meraih apa yang kamu inginkan melalui kerja kerasmu Film was sendiri, translated bukan dengan terus and mencari jalan narrated pintas. by M Media. Jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, maka kamu harus merenungkan kemampuanmu sendiri. Apa yang kamu tahu? Di masyarakat ini, bagaimana mungkin kemampuan lebih penting daripada sumber daya dan lingkungan? Lebih baik jati ekor naga daripada kepala ular. Kamu tidak tahu itu? Masuk ke sekolah bergengsi, bukan hanya demi pengajar dan sumber daya pendidikan. Yang lebih penting itu soal koneksi. Benar sekali. Berapa banyak orang sukses yang lahir dari kemiskinan dan berhasil karena usaha sendiri? Bukankah itu semua berkat orang tua dan leluhur mereka? Terus terang saja, jika kau tidak bisa masuk ke sekolah yang bagus, bagaimana mungkin kau bisa bersaing dengan yang lain? Tepat sekali. Bagaimana mungkin sekolah desa bisa dibandingkan dengan sekolah internasional di kota? Para tetua bilang dengan benar. Sekali kamu masuk sekolah yang bagus, kamu sudah setengah jalan untuk masuk ke Universitas Singapura atau Peking. Konyol. Ziming baru duduk di bangku sekolah dasar. Apakah kamu sudah memikirkan rencana universitasnya? Tentu saja, jika kau menyayangi anakmu, kau harus merencanakan masa depannya. Kami sudah menyusun rencana pendaftaran Ziming. Selama dia bisa masuk ke sekolah Yuji yang bergengsi, dia pasti akan sukses. Guru bilang bahwa emas akan selalu bersinar jika dia hanya menunjukkan nilainya. Dengan masuk ke sekolah bagus, maka dia pasti orang yang cukup biasa-biasa saja. Ketemu. Saya menemukan hasil. Ujian masuk Liu Ximing. Totalnya 300. Dan dia hanya mendapat skor 60. Dia peringkat terakhir. Dan itu pun karena dia melewatkan satu ujian. Kamu bohong. Susiushi, apakah kamu sudah kehilangan akal? Aku tidak bohong. Sudah ku bilang, jika Ziming tidak bisa masuk ke Yuzi, masa depannya hancur. Untuk apa lagi aku hidup? Ayo kita mati bersama saja. Aku sudah cukup bersabar denganmu. Nenek dan ayah selalu bilang untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Jadi kali ini aku menghukum yang jahat dan mendukung yang baik. Dasar gadis gila. Beraninya kamu menendangku. Aku ini saudara perempuan nenekmu. Aku ini orang tuamu. Seorang yang lebih tua. Saat kamu berani-beraninya menyentuh Yan Hang tadi, apakah saat itu kamu menganggap dirimu sebagai orang yang lebih tua? Bagaimana kamu bisa melakukan itu kepada anak sekecil itu? Dia inilah yang meremehkan cucuku. Berhenti. Nyonya, Tuan Muda, Nona Muda. Apakah kalian semua baik-baik saja? So Minse, pantas saja kamu tidak setuju membiarkan kami menjodohkanmu dengan seseorang. Ternyata, kamu sudah punya seseorang di luar sana. Xiaohui, apakah pikiranmu hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran skandal seperti itu? Aku benci. Apa kakak salah? Jika dia bukan kekasihmu, mengapa kamu begitu gugup untuknya? Melindungi Nyonya dan Nona Muda adalah tugasku. The film was translated Nyonya, and narrated Nona by Muda. M Media. Apakah Anda pikir Anda sedang syuting drama pendek? Berapa mereka membayar Anda untuk akting sehari? Biarkan saya ikut ambil bagian juga. Kau, anggota tubuhmu lemah, reaksimu lambat. Kau bahkan nyaris tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa melindungi atasan? Benar, yang kau lakukan hanyalah bicara omong kosong dan memikirkan hal-hal kotor. Lihat dirimu, kau orang yang berkarakter buruk. Biar ku beritahu, itu hanya karena kau sedang ngomong. Begitu pengaruh alkoholnya hilang, mari kita bertarung dengan benar. Aku tidak peduli siapa kamu. Jangan berulah di rumah keluarga kami. Lepaskan putraku segera. Jika terjadi sesuatu pada satu-satunya pewaris keluarga kami, apakah kamu mampu menanggung harganya? Biar ku beritahu, tanganku bahkan tidak bisa diangkat sekarang. Aku tidak bisa bekerja lagi. Biaya pengobatan, biaya kehilangan pekerjaan, kompensasi nutrisi, 100.000. Tidak kurang sepeser pun. Suaramu cukup pelan-pelan. Untuk membuktikan kamu baik-baik saja, Paman Li adalah juara Sanda 5 kali berturut-turut. Jika dia tidak menahan diri, kamu pasti sudah terbaring di lantai sekarang. Kau bocah, sudah kubilang, itu karena aku sedang mabuk. Kalau saja aku tidak mabuk, aku pasti sudah merobohkannya. Baiklah Ningning. Jangan marah lagi. Ya. Yan Hang, apakah kamu baik-baik saja? Nenek akan membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ya. Susiushi, biar ku beritahu. Jika cucu kesayanganku menderita sedikit saja bahaya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Segala sesuatu yang dilakukan keluargamu terhadap
Keluargaku. Akan kubuat kalian membayarnya. Ayo pergi. So Vincent, aku adalah adikmu sendiri. Kamu tidak peduli padaku. Kamu hanya peduli pada bocah itu. Kamu. Benda apa itu? Ayah, itu tidak terlihat murah. Barang-barang ini tadinya dimaksudkan sebagai hadiah untukmu. Tapi sekarang, aku sudah berubah pikiran. Xiaolei, ambil kembali semuanya. Apakah kotak ini terbuat dari kayu cendana merah? Kelihatannya sangat berharga. Jika benda ini semahal itu, bukankah isi di dalamnya jauh lebih berharga? Sepasang vas porselen biru putih ini. Jelas sekali ini barang antik. Sepasang vas ini saja bisa membeli seluruh desa ini. Vinci, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Membawa begitu banyak barang. Itu tadi kelalaian ayah. Lihatlah dirimu. Kamu sudah di sini cukup lama. The film was Dan belum makan translated sama sekali. and Ayo, ayo, narrated ayo. by Anne Masuk dan duduklah. Vinci, kamu boleh membenci ayah sesukamu. Itu tidak masalah. Tapi, anak-anak itu sudah lelah seharian bersamamu. Jangan biarkan mereka kelaparan. Tidak perlu. Kami tidak pantas memakan makanan keluarga Su. Minshi, Ibu, Minshi. Ibu tahu, kamu sudah suka udang sejak kecil. Lihat, ibu buatkan sepiring besar untukmu. Makanlah selagi hangat. Vinci, hari ini ulang tahun ibu. Dia sudah bersusah payah membuatkanmu sepiring udang. Mungkinkah kamu bahkan tidak mau tinggal untuk merayakan ulang tahun ibu? Minshi, kenapa terburu-buru pulang? Tinggallah, dan makanlah bersama ibu. Xiaolei, kembali ke mobil dulu. Aku akan tinggal bersama anak-anak. Dan makan bersama ibu. Tuan Shen, apakah Anda sudah mendarat? Ayo, ayo. Silakan. Meninggallah. Anak-anak yang baik. Siapa nama kalian? Beritahu beritmu. Yang sulung, namanya Yanan. Dan ini yang kedua Yanhang. Ini cucu bungsu Yaning. Yanan, Yanhang. Nama yang bagus. Apa yang ingin kalian makan? Nanti akan kubuatkan lewat buyutmu untuk kalian. Tidak perlu The repot-repot film ibu. was Kami makan translated apa adanya and saja. narrated by Anne Tidak Media. merepotkan kok. Ibu akan ada di sini. Kalian anak-anak makanlah duluan. Makanlah sekarang. Ibu. Ayo Ning-Ning. Tunggu berhenti. Kamu tidak boleh duduk di sana. Pergilah duduk di sana. Kenapa? Karena kalian perempuan. Vinci, jangan salahkan ayah karena tidak punya hati. Ini adalah aturan leluhur keluarga Su kita. Seorang janda adalah pembawa siang. Kamu tidak boleh kembali ke rumah orang tuamu. Kamu tidak boleh duduk di meja makan. Ayah hanya mengizinkanmu makan hari ini karena kamu membawa begitu banyak barang. Ayah membuat pengecualian. Ayah tidak memaksamu untuk makan di dapur. Kakak, ini adalah titah leluhur kita. Wanita itu secara alami tidak bersih. Jika kamu duduk di meja untuk makan, itu akan membawa kesialan bagi seluruh keluarga. Omong kosong feodal macam apa ini? Ayah, jika mengikuti logikamu, ayah juga lahir dari tempat yang ayah anggap begitu kotor. Kenapa ayah bukan pembawa sial? Bagaimana bisa disamakan? Kami para pria mewakili Yan. Kesialan itu tersapu oleh energi Yan. Berbeda dengan kalian para wanita. Yan mewakili Him. Saman apa ini menurut kalian? Masih percaya hal seperti itu? Jika bukan, karena para wanita yang kalian dramatkan itu, umat manusia sudah punah. Sejak lama persis seperti dinosaurus. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki membantu wanita bicara? Kamu adalah aib bagi kami para pria. Dia adalah nenek kami. Jika kami tidak mendukungnya, siapa lagi? Kamu sudah bingung. Nah, apa yang bisa diberikan oleh seorang janda kepadamu? Kakekmu meninggal lebih awal. Sepanjang yang kita tahu, leluhurmu
Sudah lama tidak mengakui kalian. Lebih baik bagimu mengambil nama keluarga buyutmu dan masuk ke dalam silsilah keluarga Su. Untuk masuk ke dalam silsilah keluarga. Xiuxie, aku lihat ayahmu tidak terlalu menghargaiku. Ziming dibesarkan oleh tangannya sendiri. Namun selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah menawarkan untuk memasukkan Ziming ke dalam silsilah keluarga. Bocah-bocah itu baru saja kembali. Dengan hak apa dia Su Minji bisa hidup lebih baik dariku? Itu palsu, semuanya palsu. Ya palsu. Lihat ini. Palsu. Barang miliknya itu pasti palsu. Aku tidak membutuhkannya. Aku sama sekali tidak peduli. Masuk ke dalam silsilah The keluarga Su. film was translated Ayah sedang and bicara pada kedua narrated by saudaramu. M Media. Mengapa kamu seorang gadis mengelak? Lagi pula, kamu juga tidak akan dimasukkan ke dalamnya. Begitu kamu menikah dan punya anak sendiri, kamu akan menyadari betapa terhormatnya masuk dalam silsilah keluarga. Jika tidak ya tidak apa-apa. Aku hanya akan membuat silsilahku sendiri dan menjadi matriark. Konyol sekali. Sejak zaman kuno, di mana ada wanita yang pernah menjadi pemimpin klan. Dasar anak nakal. Kamu berani melanggar aturan leluhur kita. Bisakah seorang wanita dibandingkan dengan seorang pria? Pria adalah penerus nama keluarga dan penerus garis keturunan. Membuat silsilah sendiri. Kau orang pertama yang berpikir seperti itu. Benar-benar pembangkang. Kamu, bagaimana bisa seorang wanita sepertimu menjadi pemimpin kan? Lagi pula, anak-anakmu bahkan tidak akan membawa nama keluargamu. Anak-anakku sendiri. Mengapa mereka tidak memakai nama belakangku? Suamimu tidak akan setuju dengan hal itu. Jika dia tidak setuju, maka dia tidak akan punya anak. Jika dia ingin berkuasa, dia bisa melahirkan sendiri. Pujipan. Pujipan. Vinci, apakah begini caramu membesarkan anak-anakmu? Ayah. Dia hanyalah anak nakal yang memberikan barang palsu. Anak baik macam apa yang bisa dia besarkan? Xiuxie, apa maksudmu? Mungkinkah hadiahnya benar-benar palsu? Sudah ku bilang begitu. Tidak peduli seberapa kaya seorang pengasuh, sekalipun dia membayar untuk bersandiwara, dia mustahil punya begitu banyak barang berharga. Su Minci, jika kamu tidak mampu memberi hadiah jangan lakukan. Mengapa kamu membawa barang palsu ini untuk membodohiku? Barang palsu apa yang kamu maksud? Ini asli. Berhenti berpura-pura. Jam tangan ini adalah edisi terbatas. Desain khusus dari peragaan busana musim semi merek tersebut. Hanya ada satu di dunia ini. Dan itu ada di pergelangan tangan suamiku. Kelihatannya Mamang, persis sama. Melihat jam tangan di pergelangan tangan suami Xiuxie, itu memang terlihat asli. Itu karena kau tidak mengerti. Teknologi pemalsuan saat ini sangat canggih. Mereka membuat barang yang terlihat lebih nyata daripada aslinya. Betul-betul. Benar. Tidak mungkin. Jam tangan ini adalah barang koleksi pribadi putraku. Sama sekali tidak mungkin palsu. Jadi maksudmu, jam tanganku ini palsu? Semua orang tahu betapa murah hatinya suamiku. Ya betul. Bagaimana mungkin dia memakai jam tangan palsu? Tepat sekali. Aku sering mendengar Dayong bilang, kalau menantunya adalah seorang eksekutif senior. Dan semua barang yang dia berikan adalah barang kelas atas. Xiao Liu adalah eksekutif senior di grup share. Bahkan barang yang tidak sanggup dia beli pun bisa dibeli oleh putra Minse. Su Minci, jangan salahkan ayah karena tidak adil kemampuan Xiao Liu. Ayah sangat paham faktanya. Seperti ini, jika kamu bisa menunjukkan kwitansi atau bukti, ayah akan percaya padamu. Aku akan menelpon sekarang juga. Kamu benar-benar The punya film nyali was untuk menelpon. translated and Jika milikmu narrated benar-benar by M asli, Media. aku dan suamiku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Dan kalau milikmu itu palsu, kamu harus memakan jam tangan itu. Pengecut. Kamu bahkan tidak berani menyetujui taruhan yang adil. Jika kamu punya nyali, kamu juga harus memakan jam tanganmu. Tepat sekali. Jam tangan ayahku sudah pasti asli. Tunggu saja sampai kamu harus memakan jam tanganmu. Baiklah. Kalau jam tanganku terbukti palsu, aku akan melakukan persis seperti yang kamu katakan. Dan memakannya. Minci, bisnis besar macam apa yang sebenarnya dilakukan putramu? Dari dulu sampai sekarang, dia terlalu sibuk bahkan untuk sekadar menjawab teleponnya. Mereka pasti masih menyusun skenario mereka. Mereka bahkan tidak berani menjawab telepon. Tepat sekali.
Semua yang kukatakan benar. Kata-kata tidak ada gunanya. Kenapa kamu tidak menunjukkan bukti kepada kami? Tidak perlu. Saya punya cara untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Kamu pikir kamu bisa? Baiklah. Ini. Ambil. Jam tangan ini sangat mahal. Jangan sampai jatuh. Bahkan dengan teknologi pemalsuan paling canggih saat ini, teknologi pemalsuan saat ini mustahil untuk meniru setiap detail. Jam tangan itu dengan sempurna bukan? Sangat jelas sekali. Angka-angka pada real jam ini lebih rata dan penuh. Lebar dan presisi jarum jamnya jauh lebih konsisten. Ujung dan tepian garisnya jauh lebih halus. Aku tidak menyadarinya sampai kamu menyebutkannya. Aku tidak menyadarinya tadi. Sekarang, setelah anak ini menunjukkannya, aku bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Benar sekali. Jam tangan ini terasa jauh lebih ringan dan bercahaya. Ya memang benar-benar berkilau. Selain itu, pergerakan jam tangan asli diukir dengan rumit dan detaknya konsisten. Tapi jam tangan ini terdengar teredam. Dan ada bunyi berderik yang aneh. Benarkah? Tentu saja. Jika kamu masih tidak percaya padaku, saya kebetulan mengenal pemilik merek ini. Saya akan menelponnya. Sekali lihat dia pasti tahu. Halo Paman Jian, ini saya. Sungguh kejutan yang langka. Yanan, ada urusan apa sampai kamu meneleponku tiba-tiba? Bisakah Paman mengidentifikasi kedua jam tangan ini? Bukankah ini barang yang dibeli si Jun dariku awal tahun ini? Tapi aku ingat model ini hanya ada satu. Benar sekali. Saya hanya ingin meminta tolong pada Paman Jian untuk membantu saya melihat mana yang asli dan mana yang palsu. Kalau aku tidak salah, yang ada di tanganmu Yanan adalah yang asli. The film was Berhentilah bersandiwara. translated Kamu and membawa jam narrated tangan by palsu ke M sini. Media. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri nantinya. Dayon, kamu harus melihatnya. Periksa hadiah yang diberikan menantu kesayangan kamu itu. Bagaimana kalau itu juga palsu? Mustahil. Jam tanganku. Bagaimana mungkin jam tanganku palsu? Mereka pasti sudah bersekongkol sejak awal. Tepat sekali. Tunggu sebentar. Aku baru saja memeriksanya secara daring. Orang di video tadi, dia adalah manajer dari merek jam tangan ini. Taruhan tetaplah taruhan. Jam tanganmu yang palsu. Cepat makan jam itu. Suamiku tidak akan pernah memakai barang palsu. Aku mengerti sekarang. Pasti kamu pelakunya dasar pencuri. Kamu memanfaatkan saat aku tidak melihat dan menukar jam tangannya. Jangan membuat tuduhan palsu. Kamu sudah memakai jam tangan ini sepanjang waktu. Kami bahkan tidak pernah menyentuhnya. Kamu. Aku ingat sekarang. Jam tangan ini adalah hadiah dari seorang klien. Ini kesalahan klien. Kami juga tertipu. Benar-benar benar. Dengar jam tangan ini. Aku tidak membelinya. Ini adalah hadiah dari klien. Klien. Sebagai karyawan grup Shen. Kamu benar-benar menerima suap secara pribadi. Apa maksudmu menerima suap? Aku membantu klien menyelesaikan beberapa masalah mereka. Dan mereka memberiku ini sebagai tanda terima kasih. Mereka memberikannya secara sukarela kepadaku. Sebagai karyawan Shen Group, sebagai karyawan grup Shen, adalah tugas dasarmu. Tepat sekali. Munafik sekali terlalu takut untuk mengakui perbuatanmu sendiri. Kamu, dasar anak nakal. Apa yang kamu lihat-lihat? Apa yang sedang kamu lakukan? Pria dewasa. Mencoba memukul anak kecil. Di depan semua orang ini. Orang dewasa merundung seorang anak. Sungguh memalukan. Kamu, Nenek kakek, buyut aku pulang. Bagaimana tadi? Bagaimana latihannya hari ini? Pelatih memujiku lagi hari ini. Dia bilang, aku akan segera bisa mewakili dojo dalam kompetisi. Itu luar biasa. Nenek, siapa mereka bertiga ini? Mengapa mereka ada di rumah kita? Mereka bertiga ini. Mereka adalah cucu dari bibi buyutmu. Apakah dia orang yang lari dari rumah, menghalangi nenek masuk sekolah menengah atas di kota, dan bahkan membuat buyut sakit? Anak-anak dari keluarga itu pasti tahu cara berterima kasih. Karena mereka sudah pergi selama bertahun-tahun. Kenapa baru kembali sekarang? Maksudmu tidak bisa masuk sekolah menengah atas? Nenek saya memberitahu saya. Setelah nenek lari dari pernikahan untuk bekerja di kota, nenek tidak pernah mengirim sepeser pun kembali. Nenek tidak punya biaya sekolah atau biaya hidup. Untuk masuk sekolah menengah atas di kota, nenek menghancurkan pendidikan dan masa depannya. Aku yang menghancurkan masa depannya. Jika aku tidak pergi bekerja dan mencari uang, tepat setelah lulus SMP, aku yang menyediakan makanan, minuman, dan pendidikan mereka. Mereka bahkan tidak akan bisa lulus SMP.
Kakak, narrated sebagai yang by tertua kakak Media. seperti ibu bagi kami. Kakak menanggung kami. Sudah seharusnya bukan? Aku bukan orang tuamu. Si Yahui, aku hanya 6 tahun lebih tua darimu. Mengapa aku harus menanggungmu? Kalian berdua punya tangan dan kaki sendiri. Kalian bisa mencari nafkah sendiri. Mengapa kalian bersikeras menjadi parasit yang bergantung pada orang lain? Nenek saya bukan parasit. Keluar kalian tidak diterima di sini. Nenek. Nenek. Cucu kesayanganku sangat kuat. Dasar anak nakal. Beraninya kamu memukulku. Siapa yang menyuruhmu merundung nenekku? Ning Ning, Nenek. Jangan lupa. Ning Ning adalah murid penutup Paman Lei. Dan juara. Sanda termuda. Dia akan mengalami masa sulit sebentar lagi. ayo cucu kesayangan ayo. Ayo. Biar ku beritahu. Cucu kesayanganku sudah berlatih taekwondo selama 3 tahun. Butuh waktu 3 tahun hanya untuk mendapatkan sabuk biru. Kurasa dia lebih baik belajar hal lain. Ning Ning. Ning Ning, kamu baik-baik saja. Kamu kenapa kamu tidak apa-apa? Dasar anak nakal. Apa yang kamu lakukan pada cucu kesayanganku? Itu tadi hanya latihan biasa. Kemampuannya lebih rendah. Jadi dia kalah. Tidak mungkin. Cucu kesayanganku. Bagaimana mungkin dia kalah dari anak perempuan kecil sepertimu? Pasti itu tipuan. Itu tidak benar. Menghindari janjimu sendiri. Dan menghindari kenyataan. Apakah itu sifat genetik? Di seluruh keluargamu. Cukup bicara. Kamu sudah memukuli cucu kesayanganku seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab. Liu Ziming yang memulai duluan. Ning Ning hanya membela diri. Zimin, hanya sedang bermain denganmu? Bagaimana mungkin dia merundung seorang gadis? Kamu saja yang terlalu sensitif dan tidak bisa diajak bercanda. Dia mengacak-acak rambutnya. Itu bukan sekadar bermain. Kamu masih muda, kamu tidak mengerti. Anak laki-laki seusianya memang suka menarik kepang anak perempuan dan menggoda mereka. Itu hanya bercanda. Dia hanya bermain denganmu. Lelucon itu hanya lucu? Kalau semua orang berasa itu lucu. Tapi menurutku ditarik rambutnya itu tidak lucu. Lagi pula, nenek yang menata rambutku. Untukku hari ini. Ini gaya rambut kesukaanku. Minta saja nenekmu melakukannya lagi. Kamu membesar-besarkan masalah ini. Terlalu kekanak-kanakan. Aku hanya menarik rambutmu. Tapi kamu memelintir lenganku. Nenek, apa yang harus kulakukan? Aku masih harus pergi ke kompetisi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiuxie, bawa Ziming ke rumah sakit untuk segera memeriksakan lukanya. Aku akan tetap di sini mengawasi mereka. Begitu laporannya keluar, segera kirimkan padaku. Aku akan membuat mereka membayar. Jangan takut. Cucu kesayanganku. Nenek akan membawamu ke dokter sekarang juga. Ayo pergi. Suminsi, lihat bagaimana kamu membesarkan anak ini. Dia sudah menyakiti Zimingku. Ayah jelas melihatnya tadi. Liu Ziming yang memulainya. Jadi kenapa kalau dia memukulnya beberapa kali? Seberapa besar kekuatan yang dimiliki? The Anak film 7 was atau 8 translated tahun. and Lagi pula dia narrated tidak by akan kehilangan Media. potongan daging. Baiklah, Buyut. Aku baru 6 tahun. Dan aku juga tidak punya banyak tenaga. Bolehkah aku memukulnya 2 kali? Dasar anak nakal. Bagaimana bisa kamu begitu liar? Siapa yang mau menikahimu? Impianku adalah melindungi nenek. Melindungi yang lemah. Dan menghukum yang jahat. Aku lagi pula tidak mau menikah. Masih muda, tapi sudah sangat tajam mulutnya. Dasar tidak tahu sopan santun. Anak durhaka. Kamu masih berani menunjukkan wajahmu di sini. Apa kamu tidak takut kalau aku mati karenamu? Ada apa? Putrimu datang ke sini dengan niat baik. Mengapa kamu begitu marah? Diet baik. Dialah. Dan anak durhakanya itu. Yang mengiringku ke rumah sakit. Pekerjaan Yahui kita. Juga hancur karenanya. Susi dan suaminya. Juga dijebloskan ke penjara olehnya. Keluarga Sukita. Telah hancur karenanya. Apa? Si Usia di penjara. Minshi, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan maksud ibu untuk menceramahimu. Tapi tindakanmu ini salah. Bagaimanapun si Ushi adalah adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Kalian semua satu keluarga. Mengapa membuat segalanya jadi tidak menyenangkan? Ibu, tolong biarkan aku menjelaskan. Terlepas dari apa yang terjadi, si Ushi dan Yahui adalah adik kandungmu. Ibu tidak The film was memintamu translated and untuk membantu narrated mereka. by Media. Tapi kamu juga tidak boleh menyakiti mereka. Jangan salahkan ibu saya. Semua ini adalah perbuatan mereka sendiri. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Aku pemilik rumah sakit ini. Apa aneh kalau aku ada di sini? Ini. Apel. Apa? Si Jun, temani anak itu sebentar.
Ibu akan segera ke sana. Baiklah. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu di sini untuk melihatku dipermalukan? Zhang Sufen, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ke sini dan bersihkan pispot untukku. Ibu, kamar mandi ada tepat di depan pintu. Ibu bukannya tidak bisa berjalan. Mengapa harus memaksa ibu melakukan itu? Tidakkah kamu lihat? Dia juga memakai baju rumah sakit. Benar, ngomong-ngomong ibu. Apa yang terjadi padamu? Aku demam. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Selama dia belum mati itu sudah cukup. Kamu dan aku masih mengandalkannya untuk mencuci pakaian dan memasak makanan. Kamu dengar itu? Dia sendiri yang bilang dia baik-baik saja. Cepat ke sini. Apa aku perlu mengundangmu secara pribadi? Ibu, Jika kamu tidak membiarkannya pergi, kenapa kamu tidak pergi saja? Ayo, Bagaimana bisa dia diharapkan melakukan hal seperti itu? Biar aku saja yang melakukannya. mengapa dia tidak boleh melakukannya? Dia juga anak ayah, melakukan pekerjaan rumah ini. Bukankah itu sudah sewajarnya? kamu anak ayah bukan? Mengapa kamu tidak melakukannya saja? Dasar tidak tahu malu. Yahweh itu laki-laki. Bagaimana mungkin tangan laki-laki menyentuh barang kotor seperti itu? Lalu kalian para pria, apa kalian tidak pernah ke kamar mandi? Pergi. Dayong, tenanglah dulu. Minsi hanyalah seorang anak kecil. Dia tadi hanya menigau. Dia tidak bermaksud begitu. Pergi. Ibu, Sudayong, ini kekerasan dalam rumah tangga. Ibu saya masih sakit. Ibu mau menikah denganku. Jadi dia milikku. Mendisiplinkannya adalah hal yang wajar. Siapa yang bisa membantah? Ini kekerasan dalam rumah tangga. Ini melanggar hukum. Ibu, ayo kita ke polisi. Mari kita buat laporan cedera ya. Cukup. Aku sudah melihatnya dengan jelas sekarang. Kamu hanya mencoba untuk menghancurkan keluarga kita. Memangnya kenapa, kalau anakmu sukses, seluruh keluargamu adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Pergi. Keluarga kita tidak punya anak sepertimu. Dan kamu Shan Sufen. Apa kamu benar-benar berpikir dia akan membawamu bersamanya untuk hidup enak? Tepat sekali. Ibu, lihat bagaimana dia memperlakukan The ayahku. film was Apa ibu translated benar-benar mengira and dia akan narrated memperlakukan by ibu Amelia. dengan baik? Ibu saya berbeda dengan kalian. Ibu, mereka telah memperlakukan ibu seperti ini. Tidakkah ibu benar-benar ingin ikut denganku? Minshi, saya sudah memutuskan. Kamu pergilah. Ayo pergi. Dasar wanita keras kepala. Jika dia mau membawamu bersamanya, apa menurutmu kamu akan kekurangan barang bagus? Saat waktunya tiba kamu ambil semuanya kembali. Bukankah kita akan jadi kaya? Tepat sekali. Ibu bahkan tidak bisa memanfaatkan kesempatan sebaik ini. Tidak heran aku tidak pernah bisa menemukan istri. Nenek, baju Ningning kotor. Nenek ikut denganku untuk beli baju baru ya. Baiklah, Ibu, nanti aku ada rapat. Aku akan minta Xiaolin mengantar ibu ke sana. Itu bagus. Perhiasan yang kupesan untuk ibu juga sudah tiba. Aku akan menelepon manajer toko. Ibu bisa langsung mengambilnya. ayo kita pergi. Nenek, ayah bilang toko inilah tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Apa manik-manik kaca ini benar-benar semahal itu? Kamu orang kampung yang tidak tahu apa-apa. Itu adalah giok, bukan sekadar manik-manik kaca seperti yang kamu bilang. Lihat itu, hanya ini saja. Kamu bisa menyapu jalanan seumur hidup dan tetap tidak akan pernah mampu membelinya. Bagaimana caramu berbicara dengan pelanggan? Apakah pelatihan orientasimu sama sekali tidak berguna? Dari mana anak ingusan sepertimu berani menceramahiku? Orang yang datang ke sini untuk belanja disebut pelanggan. Orang sepertimu hanya melihat-lihat dan tidak membeli. Tidak pantas mendapatkan layananku. Anak muda, jangan bicara seperti itu. Jangan menilai sesuatu hanya dari sampulnya. Bagaimana kamu tahu? Kami pasti tidak mampu membelinya. Pengemis kotor, membawa gadis gila, dan 2 anak ingusan. Bahkan jika kami menjual kalian semua, kalian tetap tidak akan mampu membeli. Giok termurah di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Sebelum kalian memenuhi toko kami. Dengan bau kemiskinan kalian. Kita bahkan tidak datang ke sini untuk membeli apapun. Jika tidak berniat membeli, kenapa kalian datang ke sini? Kami datang
link untuk mengambil pesanan. Mau mengambil sesuatu? Anak kecil, tidak ada satupun barang di sini yang menjadi milikmu. Dasar nenek tua, barang-barangmu ada di ujung jembatan 2 blok dari mall ini. Sebaiknya segera ke sana sekarang, atau mereka sudah akan tutup saat kau tiba nanti. Dasar mata duitan yang sombong. Apa manajermu tidak memberitahu bahwa malam ini akan ada seseorang yang datang mengambil pesanan? Manajer kami mengatakan bahwa orang-orang yang datang malam ini adalah tamu kami yang paling terhormat. Mereka datang untuk mengambil sekalung edisi terbatas Peerless Elegance. Apple, apakah kau mencoba mengatakan bahwa kalian adalah tamu terhormat itu? Benar sekali. Ini adalah barang yang ayah saya pesan untuk nenek saya. Anak kecil, apakah kau tahu berapa harga Peerless Elegance? Kalung itu dibuat dari 9 butir giok dan 204 berlian. Setiap potongnya adalah harta langka. Sudahlah, kau tidak akan paham meski aku menjelaskannya. Yang perlu kau tahu adalah Peerless Elegance bernilai miliaran, dan itu jelas bukan sesuatu yang mampu kau beli. Kalau begitu lihat ini. Ini sebenarnya formulir pemesanan toko kami. Namun, penyuntingan gambar sudah sangat canggih saat ini. Siapa yang tahu jika kau hanya menggunakan gambar palsu untuk menipu kami? Untuk memastikan asli atau palsu, kenapa tidak Anda periksa nomor pesanannya? Sekadar mengingatkan, nama belakang ayah saya adalah Shen. Sistemku bekerja dengan baik beberapa saat lalu. Apakah kau melakukan sesuatu pada nomor pesanan hingga merusaknya? Kau ingin aku memeriksa pesanannya agar kau bisa memasukkan virus. Tolong. Bahkan jika saya sedang meninggal dan asal mengetik tombol, saya tidak mungkin menulis kode sampah seperti itu. Anak muda, putra saya memang membuat pesanan di sini. Mengapa Anda tidak memanggil manajer Anda untuk bertanya? Manajer kami pergi ke brankas untuk mengambil barang-barang itu dan tidak akan kembali untuk beberapa saat. Kau memilih datang saat manajer kami sedang pergi dengan sengaja. Apakah sengaja datang ke sini untuk membuat masalah? Kalian semua keluar sekarang, atau aku akan memanggil satpam untuk menangkap kalian. Ning ning. Anak kecil itu ternyata cukup kuat. Begitu ya, kalian ini komplotan penipu yang terlatih secara profesional. Imajinasimu sangat liar. Sayang sekali kamu tidak menulis drama pendek. Manajer, Anda akhirnya kembali. Orang-orang ini berkeliaran di sini dan menggunakan foto palsu untuk menipu kami agar mendapatkan barang. Lalu kenapa kau tidak memanggil satpam untuk mengusir mereka? Anda manajernya. Apakah Anda benar-benar akan mengusir saya? Bocah, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Aku peringatkan kau. Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu, pergilah. Jangan menghalangiku. Aku akan menerima tamu VIP sebentar lagi. Ayah, apakah ayah tidak melakukan uji tuntas yang tepat terhadap karyawan dan merek untuk pesanan khusus ini? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada toko yang memandang rendah pelanggan, menghakimi mereka dari penampilan, bahkan memfitnah mereka sebagai penipu? Apa? Ayah, mereka mengejek nenek, bilang kita tidak mampu membeli barang-barang mereka, dan mereka bahkan mencoba mengusir kita. Shen, Tuan Shen, apakah benar itu Anda? Nyonya, Tuan Muda, Nona Muda, Tuan Shen mengutus saya ke sini untuk menangani masalah ini. 3 bulan lalu, Tuan Shen membeli set Peerless Elegance di sini secara tunai. Nomor pesanannya adalah 0226. Benar, tidak, benar. Sesuai dengan instruksi Tuan Shen, beliau sudah mengirimkan nomor pesanan itu kepada Tuan Muda. Tapi kamu mengaku dia memfitnahmu dengan teknologi pemalsuan. Apple, apakah kamu menolak mengakui pesanan yang sudah kamu tanda tangani? Manager Yu, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya baru saja pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil barang pesanan Tuan Shen. Saya baru saja kembali. Staf kami tidak mengenali mereka. Itulah sebabnya mereka menyinggung Nyonya Tuan Shen serta Tuan Muda dan Nona Muda. Bagaimana saya bisa tahu kalau itu asli? Begitu saya memasukkan nomor pesanannya, sistemnya langsung rusak. Saya bahkan belum sempat memeriksanya. Jadi kamu pikir bisa menilai pelanggan berdasarkan penampilan mereka, terlepas dari apakah mereka mampu membelinya atau tidak? Begitu mereka masuk ke tokomu, mereka adalah tamumu. Apakah ini jenis pelayanan yang kamu berikan? Manajer, ini staf magang kami. Dia baru saja mulai, dan dia belum menjalani pelatihan orientasi. Nyonya besar mohon, sebagai kompensasi, saya pribadi akan memberikan Anda gelang jam hijau cerah tambahan. Bagaimana menurut Anda? Tidak perlu, kami mampu membayarnya. Lalu bagaimana Anda ingin kami menyelesaikan masalah ini? Sesuai instruksi Tuan Shen, batalkan pesanan tersebut. Benar, nenek. Nanti aku minta ayah memesankan yang lebih baik untuk nenek saat aku kembali. Baik. Nyonya tua, mungkin Anda bisa mempertimbangkannya kembali. Mengapa tidak? Melihat-lihat koleksi Peerless Elegance, mungkin Anda akan menyukainya. Tidak perlu. Aku tidak terbiasa mengenakan barang seperti itu. Tidak praktis untuk bekerja. Aku khawatir akan tergores atau rusak. Mengenai pengembalian pesanan tersebut, saya akan menangani koordinasinya dengan Anda secara pribadi. Saya harap besok, saat mal dibuka untuk umum, barang dagangan tokomu sudah lenyap dari mal ini. Nyonya tua, bisakah Anda membantu kami
dengan menjadi penengah bagi kami kepada Tuan Shen. Jika kami diusir dari Mall Group Shen, tidak akan ada pusat perbelanjaan lain yang mau membiarkan kami membuka toko. Itu yang pantas Anda dapatkan. Saat Anda berkomentar seenaknya dan menyerang pelanggan dengan jahat, Anda seharusnya sudah mengantisipasi akibatnya. Nyonya besar, tolong bawa Tuan Muda dan Nona Muda. Dan pergilah, saya akan menangani masalah ini. Pergilah. Jika kalian terus mengganggu kami, aku akan membuat kalian merasakan tinjuku. Ning Ning, nenek mengirimmu belajar bela diri. Supaya kamu punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Bukan, supaya kamu bisa menggunakan kekerasan setiap kali menghadapi masalah. Aku mengerti. Nenek, ayo kita pergi beli baju. Ayo pergi. Nenek, cobalah sedikit. Biskuit ini enak sekali. Baik, tunggu. Siapa yang menyuruhmu memakan ini? Kenapa kita tidak boleh memakannya? Apakah kalian juga seperti karyawan di toko perhiasan itu dan menilai orang dari penampilan? Saya minta maaf. Bukan itu maksud saya. Hanya saja biskuit ini sudah dibiarkan terbuka sejak pagi tadi. Saya ingin membawakan Anda piring yang baru. Tidak apa-apa. Nona, bisakah Anda membantu kami mencarikan pakaian? Apakah Anda bisa melakukannya? Tentu saja. Coba lihat pakaian ini. Apakah Anda ingin mencobanya? Pilih saja apapun yang kamu suka. Ning Ning, coba pakai ini. Mengapa kalian berdua tidak memilih sendiri saja? Baiklah. Ayo kita coba pakaiannya. Ning Ning, ayo pergi. Bagaimanapun juga, ini adalah kekacauan yang kamu sebabkan untukku sejak awal. Kamu harus meminta maaf dan memohon untukku. Menyebalkan sekali. Mengapa harus aku yang meminta maaf? Menurutku, nenek tua itu sudah gila. Mengapa berpura-pura miskin? Dia jelas datang ke toko hanya untuk membuat masalah. Pergi. Mengapa Anda datang ke sini? Alih-alih tetap berada di toko perhiasan Anda. Aku lihat kamu bersedia menerima klien manapun. Hanya demi mendongkrak angka penjualanmu. Aku memberimu saran sebagai teman. Jika nanti ada klien lain yang masuk dan melihat pengemis-pengemis itu, mereka mungkin akan ketakutan. Pertama-tama, mereka bukan pengemis. Kedua, terlepas dari siapa mereka. Jika mereka masuk ke toko ini, mereka adalah pelanggan kami, dan mereka tidak boleh diperlakukan berbeda. Kamu, aku hanya memberimu saran sebagai teman. Mengenai caramu memilih klien, jangan buang waktumu untuk orang-orang yang tidak berharga. Ini adalah pekerjaan saya. Ini bukan membuang-buang waktu. Saya minta maaf atas pengalaman kurang menyenangkan yang Anda alami. Sebagai kompensasi, saya bisa menawarkan Anda hadiah tambahan dari koleksi terbaru kami. Tidak perlu, Nona Muda. Aku mengerti bahwa tidak mudah bagimu untuk bekerja demi nafkah. Itu sudah seharusnya. Saya sudah memilihkan beberapa pakaian lagi untuk Anda. Apakah Anda ingin mencobanya? Tidak perlu. Jika Anda tidak menyukai yang ini, saya bisa mengambilkan yang lain. Kami suka semuanya. Maksud anak ini adalah, selain apa yang kami kenakan saat ini, kemas saja sisanya. Anda ingin mengambil semuanya. Kami ingin semuanya. Kata, Opti, kakak yang akan bayar. Ayo pergi. Adik-adik, biarkan paman membantu kalian. Melunasi tagihannya bagaimana? Apa yang sedang ibu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Aku takut kau akan ceroboh dan memberikan pelayanan yang buruk. Pelanggan yang sangat terhormat. Tepat sekali. Bukankah kita tadi baru saja jadi pengemis? Bagaimana kita tiba-tiba menjadi pelanggan terhormat? Saya tadi tidak melihat dengan jelas. Dan saya berbicara terlalu cepat. Kalau begitu sebaiknya, matamu segera diperiksa. Dan kalian, yang berkomplot bersama, pergi saja sana. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Atas dasar apa kau memutuskan? Apakah aku boleh tinggal atau pergi? Nyonya Shen, Tuan Muda, Nona Muda, masalah yang tadi sudah ditangani. Saya harap kejadian kecil yang tidak menyenangkan ini tidak akan memengaruhi suasana hati Anda. Selain itu, ini adalah dokumen yang memerlukan tinjauan Anda. Apa ini? Tuan Muda, dia adalah putra kandung Chei Shen. Paman Yu, bolehkah saya memberi saran? Tentu saja, Chei Shen telah menginstruksikan bahwa mal ini telah dialihkan ke atas nama kedua Tuan Muda dan Nona Muda. Mulai sekarang Anda adalah pemilik tempat ini. Anda boleh mengatakan apapun yang Anda inginkan. Saya sarankan agar paman menutup mal ini selama 3 hari untuk reorganisasi, guna memeriksa secara menyeluruh reputasi setiap merek dan sikap pelayanan setiap individu. Saya tentu tidak ingin melihat keluhan pelanggan di masa depan akibat orang-orang ini. Benar, orang-orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat dan hanya tahu cara menjilat yang berkuasa hanyalah penalu. Mereka harus segera disingkirkan. Apel, saya. Lagi pula, menurut saya wanita ini memiliki kesadaran layanan yang sangat baik dan keterampilan layanan yang luar biasa. The film was Menurut saya, translated dia tidak and seharusnya hanya narrated menjadi by pelayan. Media. Nona Chen bukan. Saya akan menghubungi Marek Anda nanti untuk menjadikan Anda wakil manajer mal ini. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Saya rasa Anda sangat mampu untuk menangani posisi wakil manajer. Paman Yu,
Bisakah saya langsung memindahkan kepemilikan mal ini ke atas nama nenek saya? Ya, tetapi hal ini perlu dilaporkan kepada Presiden Shen. Tentu saja bisa. Saya akan menelepon ayah sekarang. Jangan menelpon. Buat apa saya memiliki mal? Nenek, ini hanyalah pemberian dari kami dan ayah. Kenapa harus ada maksud lain di baliknya? Halo, ayah. Aku ingin mengalihkan man atas nama kita kepada nenek. Bisakah ayah memberitahu Paman Yu? Tolong. Yan Hang, bagaimana mungkin aku melupakan nenek? Aku sudah menyiapkan mal lain untuk nenek. Itu sempurna. Hal baik selalu datang berpasangan. Berikan keduanya kepada nenek. Si Jun, jangan dengarkan omong kosong anak itu. Aku tidak menginginkannya. Paman Yu, kami sudah berbicara dengan ayah. Tolong segera selesaikan hal itu. Baik sekali. Nenek, aku merasa agak mengantuk. Ayo kita segera pulang. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Yanan. Yan Hang. Ning Ning. Nyonya, ada 2 orang di luar yang mengaku sebagai ayah dan kakak laki-laki Nyonya. Membuat keributan dan menuntut untuk bertemu dengan Nyonya. Ini. Ayah, tempat Su Min She ini sangat besar. Kami bertiga terpaksa berdesakan di rumah sekecil itu. Itu sangat tidak adil. Dasar tidak tahu diuntung. Begitu kaya, tapi dia tidak mau membantu keluarganya sendiri. Jangan khawatir ya Hui. Ayah akan merebut tempat ini untukmu. Apa? Kamu ingin menyentuhku? Biar ku beritahu. Aku adalah ayah kandung Su Min She. Jika kamu menyakitiku, apakah kamu mampu membayarnya? Apakah kamu bahkan bisa mempertahankan pekerjaanmu? Ayo, ayo, ayo. Kakak, Kembalilah bekerja. Baiklah. Untuk apa kamu datang ke sini? mengapa kakak mengenakan pakaian ini? Masih bekerja. Tunggu sebentar. Kamu bilang Shen Shijun itu putramu. Ayah, apa dia mencoba menipu kita lagi? Selamat siang Nyonya. Karena kamu bilang aku bukan anggota keluarga Su. Lalu status apa yang dimiliki putra saya dan saya sendiri? Apa urusannya denganmu? Tentu saja ini ada hubungannya dengan kita. Aku adalah ayah kandungmu. Hubungan darah kita ada di sini. Bagaimana mungkin aku menelantarkanmu? Cukup dengan omong kosong itu. Sebenarnya, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Ayahmu datang ke sini hari ini, terutama untuk melihat bagaimana The film keadaanmu. was translated Dan and selain itu, narrated by M. Media. Ayah hanya ingin kamu membantu Yahui. Bagaimanapun dia adalah adik kandungmu. Ya, ya. Su Yahui. Dia adalah satu-satunya harta keluarga Su. Satu-satunya yang tersisa untuk meneruskan nama kita. Sebagai orang luar, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Kakak, kita semua keluarga di sini. Bagaimana bisa kakak bicara seolah kita orang asing? Masalah ini, hanya kakak yang bisa membantuku. Itu benar. Minsi, sejak Suzy dan suaminya ditangkap, hidup kami kian memburuk. Rumah kami pun disita. Dan saat ini kami tinggal di gubuk orang lain. Kamu tidak mungkin tega melihat anak Yahui tumbuh dalam kesengsaraan seperti itu, bukan? Anak apa? Ayah, duduk. Begini, ada seorang wanita yang saya temui di pabrik. Keluarganya datang kepada saya dan bilang, dia hamil 2 bulan. Dan mereka memaksa saya menikahinya. Kamu telah menghamili seseorang. Dan sekarang kamu tidak mau bertanggung jawab. Ini, bagaimana saya tahu kalau itu memang anak saya? Lagi pula, dia sudah berusia 30-an. Kalau bukan, karena fakta bahwa dia lulusan perguruan tinggi yang belum pernah punya pacar. Saya tidak akan meliriknya. Jika kamu ragu, lakukan saja tes DNA. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Setelah 6 minggu kehamilan, kamu sudah bisa melakukan tes. Saya sudah melakukannya. Dan laporannya bilang itu anak saya. Bukankah laporan seperti itu bisa dipalsukan? Benar kan? Dipalsukan? Su Yahui, kamu sudah 44 tahun. Kamu tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya tabungan. Kamu benar-benar tidak berguna. Jika seseorang memalsukan laporan, apa keuntungan yang bisa mereka dapatkan darimu? Dan kamu masih meremehkan orang lain. Memangnya kenapa kalau dia berumur 44 tahun? Yahui, kami itu permata yang terpendam. Ini hanya ujian dari langit untuknya. Saat waktunya tiba, dia pasti akan sukses. Kalau begitu pulanglah dan menunggu di rumah. Kenapa masih mencariku? Itu. Mereka ingin saya membeli rumah dan mobil. Dan mereka bersikeras meminta 100.000 sebagai uang mahal sebelum saya bisa menikahinya. Benar sekali. Minsi, kamu tidak tahu.
Betapa kejamnya keluarga itu. Tepat sekali. Mereka bilang, jika Yahui tidak setuju, mereka akan membongkar semua. Perbuatan Yahui, Apa yang telah kamu lakukan? Itu bukan apa-apa, sungguh bukan apa-apa. Itu hanya sesuatu dari masa lalu saat saya belum tahu apa-apa. Itu tidak dihitung. Saya mengerti sekarang. Kamu datang ke sini hari ini. Berharap saya membayar rumah dan mobil untuk Yahui. Dan ditambah lagi uang mahar. Begitu. Vinci, lihat The betapa film was berbakti putramu itu. translated and narrated by M. Jadi Media. membantu Yahui kami. Sudah sepantasnya dilakukan. Uang di rumah ini diperoleh oleh putra saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kakak. Kami tidak bilang harus yang baru. Saya pikir, rumah yang ini cukup bagus. Dekorasi di sini juga indah. Saat waktunya tiba, dan hak milik sudah dipindahkan, aku akan langsung pindah ke sana. Menghemat banyak urusan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Rumah ini tidak atas nama saya. Saya tidak bisa membuat keputusan itu. Bagaimana dengan mobil-mobil di depan pintu itu? Saya lihat cukup banyak di sana. Dan kelihatannya juga tidak murah. Saya baru saja bilang, uang di rumah ini diperoleh oleh putra saya. Tentu saja mobil-mobil itu juga bukan milik saya. Tidak mungkin begitu. Anakmu begitu berbakti. Jika dia tidak mau memberimu mobil atau rumah, bagaimana dengan uang? Pasti dia memberimu uang kan? Saya sudah seusia ini. Untuk apa saya memikirkan harta duniawi seperti itu? Saya tidak punya banyak tempat untuk menghabiskan uang. Segala sesuatu di rumah ini dibeli dan dibawa pulang oleh mereka. Jadi, tapi barang-barang berharga setidaknya harus milik kakak kan? Seperti bagaimana dengan perhiasan atau tas, semua barang itu. Kamu lihat sendiri saat masuk tadi. Beginilah caraku mengurus rumah. Aku tidak butuh barang-barang itu. Jadi maksudmu, dan kamu tidak punya apa-apa. Benar, uangnya cukup untuk ketiga anaknya. Aku tidak butuh sepeser pun. Tuntutan yang kamu buat tidak bisa kupenuhi. Tolong, tinggalkan rumahku. Tidak apa-apa jika kakak tidak punya. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Semua kerja keras ayah dan saya dalam mencarikan kakak pendamping. Pendamping apa? Apa yang sedang kamu rencanakan? Paman Huang, Anda sudah datang. Siapa kamu? Dan apa yang kamu lakukan di rumahku? Saya mohon maaf Nyonya. Dia mengatakan dia bersama ayah Anda. Dan bersikeras untuk masuk. Saya tidak bisa menghentikannya dengan paksa. Sudahlah, silakan pergi. Aku akan memanggilmu jika butuh sesuatu. Kausu, ini adalah putri sulungmu. Bos Wan, ini Shu Minsil, putri sulung saya, yang telah menjalani uji kecocokan darah selama puluhan tahun. Vinci, siapa Pak Huang? Tidak buruk. Kulit yang begitu halus dan cerah. Jauh lebih harum daripada The film was wanita-wanita di desa itu. translated and narrated by M. Media. Sudayong, apakah kamu masih belum menyerah dengan ide menjodohkan saya demi uang mahar? Apa? Uang lamaran apa? Saya hanya melihat kamu sudah menjanda puluhan tahun, dan ingin mencarikanmu pria untuk bersandar. So Minse, putramu sangat kaya, tapi kamu tidak punya apa-apa. Saat kamu tua nanti, apa yang akan kamu lakukan jika dia tidak merawatmu? Bukankah ini hanya untuk mencarikanmu jaminan? Jangan khawatir, gadis. Saya memiliki 2 rumah di pedesaan. Tidak ada anak yang perlu dikhawatirkan. Dan pensiun bulanan sebesar 3.000. Itu semua akan menjadi milik kita. 3.000. Ayah, yang terakhir 6.000. Mengapa standarmu terus menurun? Kamu, bagaimana caramu bicara padaku? Sudahlah, Bos Wan. Putri saya memang selalu bermulut tajam. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa. Saya sebenarnya menyukai kepribadian yang bersemangat. Pria. Kita semua memiliki hasrat untuk menaklukkan. Jadi berapa uang maharnya kali ini? Kakak Huang bilang, selama kamu pergi bersamanya, dia akan memberiku rumah untuk pernikahanku. Dan selain itu, 200.000 lagi. Bagaimana dengan itu? Gadisku,
Apakah ketulusanku cukup bagimu? Jadi kamu yang mengambil semua keuntungannya. Dan aku tidak mendapat apa-apa. Kamu sudah menemukan pendamping untuk dirimu sendiri. Ini adalah kesempatan yang sangat besar. Kalau begitu kamu saja yang menikah dengannya. Jika itu kesempatan yang luar biasa. Ambil saja sendiri. Siapapun yang mengambil uangmu. Cari saja mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Suminsi, saya sudah berusaha bicara baik-baik denganmu. Jangan menguji kesabaranku. Tahu dirilah. Kamu sebut ini logika. Ini hanyalah caramu memberi perintah. Ayah ayam, jangan berdebat dengannya. Lupakan saja. Sekali nasi sudah menjadi bubur. Bahkan jika dia tidak mau menikah, dia terpaksa harus menikah. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan berteriak. Tidak masalah. Menjeritlah. Akan lebih baik jika mereka semua masuk untuk melihat dan menjadi saksi kita. Seseorang. Usir semua orang ini keluar. Dan jangan pernah biarkan mereka kembali lagi. Suminsi, kamu benar-benar berani minta tolong. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kalianlah yang tidak punya malu. Suminsi, saya belum selesai denganmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi. Sudah hampir waktunya untuk perayaan ulang tahun nenek. The film was translated and narrated by Nenek. M Media. Nenek, nenek ada apa? Nenek, aku akan menelepon ayah sekarang juga. Tidak perlu. Nenek baik-baik saja. Nenek. Tuan Shen, Nyonya tidak dalam bahaya serius. Hanya saja, tekanan emosional yang berlebihan menyebabkan detak jantung melambat, vasodilatasi, dan penurunan tekanan darah. Itulah sebabnya beliau pingsan. Beliau akan segera siuman. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Selamat tinggal. Bibi Kai. Apa yang dilakukan ibu saya sore ini? Kenapa beliau pingsan? Nyonya tadi sedang membersihkan ruangan seperti biasa. Lalu, apa yang terjadi? Tuan Shen, Nyonya secara khusus meminta saya untuk tidak mengatakan apapun. Tapi saya benar-benar tidak bisa tinggal diam lagi. Sore ini, ayah dan adik laki-laki Nyonya datang kemari. Membawa serta seorang pria tua yang menyedihkan, pendek dan botak. Mereka menekan Nyonya. Sudah cukup. Saya mengerti. Bibi Kai, minta Paman Cai menyalin rekaman pengawasan dari sore ini untuk saya. Ya, Nenek akhirnya bangun. Nenek, Ibu sudah sadar. Bagaimana perasaan ibu sekarang? aku baik-baik saja. Kalian pasti semua ketakutan hari ini kan? Ningning ketakutan setengah mati. Nenek tidak boleh melakukan ini lagi. Baiklah. Nenek berjanji. Mulai sekarang, Nenek tidak akan menakuti kalian lagi. Nenek harus beristirahat. Kami tidak akan mengganggu nenek lagi. Ibu harus istirahat. Baiklah, Ayo kita pergi. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi sore ini? Itu masalah serius. Ayah akan menanganinya. Aku sudah 9 tahun. Aku juga sudah dewasa. Itu benar. The Sejak film kami was kecil, translated ayah selalu and berpesan pada kami narrated by M untuk Media. melindungi nenek dan berbakti kepadanya. Sekarang, setelah kami dewasa, kami tidak bisa membiarkan nenek terus dirundung oleh orang lain. Tepat sekali. Baiklah, kalau begitu. Ayo kita periksa rekaman CCTV bersama-sama. Baiklah. Ayo. Itu keterlaluan. Bagaimana mereka bisa memperlakukan nenek seperti itu? Ayah, kita terlalu lemah hati waktu itu. Kali ini,
Kita benar-benar tidak boleh membiarkan mereka lolos. Tenang saja. Ayah berjanji pada kalian berdua bahwa mulai sekarang, ayah tidak akan membiarkan nenek dirundung lagi. Baiklah. Sienna. Tuan Shen ini gawat. Sebuah video wawancara tiba-tiba muncul secara daring. Sudayong dan Su Yahui secara terbuka menuduh ibu Anda, menyebutnya dingin dan tidak berperasaan. Mengklaim bahwa setelah kaya raya ia mengabaikan orang tua dan saudara laki-lakinya sendiri. Sekarang banyak media dan influencer telah mengunggahnya kembali. Jangkauannya sangat masif. Hal ini sudah memicu gelombang kemarahan publik terhadap grup. Apakah kalian sudah menemukan sumber videonya? Beri aku 3 menit. Dengarkan. Segera. Minta Departemen Humas memantau tren hiburan. Ingat untuk mengambil tangkapan layar sebagai bukti dan serahkan kepada Departemen Hukum untuk mengajukan gugatan bersama. Haruskah kita mengeluarkan pernyataan atas nama perusahaan untuk mengklarifikasi? Tidak, begitu kita menemukan sumber videonya, hubungi media yang melakukan wawancara dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Kita akan mengadakan wawancara siaran langsung secara publik. Bukankah itu terlalu impulsif? Tidak. Lakukan seperti kata Yaman. Suminsi. Si pembawa sial. Gara-gara kamu aku kehilangan rumah. Yahui. Kamu. Yakin cara ini akan berhasil? Jangan khawatir. Ini pasti akan berhasil. Kamu tahu orang kaya seperti ini. Apa yang paling mereka pedulikan? Reputasi. Skandal keluarga. Tidak boleh sampai diketahui publik. Ayah. Lihat. Baru sebentar saja. Jumlah penayangannya. Dan dibagikan. Sudah mencapai lebih dari 10.000. Su Minshi ini The film was translated pasti and akan datang memohon narrated pada by kita. Media. Halo, Tuan Su. Grup Sen telah menghubungi saya. Mereka mengundang kita ke kediaman Shanlusa untuk berpartisipasi dalam wawancara langsung yang disiarkan secara publik. Oke. Mengapa mereka belum datang? Mereka belum muncul. Saya tidak tahu. Kita sudah menunggu begitu lama. Mereka adalah Sudayong dan Su Yahui. Apa yang kalian tunggu? Cepat lakukan wawancara eksklusifnya. Tuan So, bolehkah saya bertanya apakah kalian berdua mengatakan yang sebenarnya dalam wawancara itu? Ini, tentu saja ini benar. Lalu Tuan So, kapan tepatnya Su Minji meninggalkan rumah? Apakah dia benar-benar tidak pernah kembali ke rumah untuk menemui kalian semua? Dia pergi dari rumah puluhan tahun lalu dan tidak pernah kembali lagi. Dan Tuan So, orang seperti apa Su Minji itu? Lagi pula Suminsi itu. Tuan Shen keluar. Ayo kita pergi. Tuan Shen, apakah tuduhan yang dibuat Sudayong dan putranya terhadap ibu Anda itu benar? Tuan Shen, mengapa ibu Anda tidak menanggapi? Apakah beliau merasa bersalah? Atau jangan-jangan beliau tidak sanggup menghadapi keluarga Su? Semuanya rekan-rekan media, mohon tetap tenang. Ibu saya akan segera keluar sebentar lagi untuk menjelaskan semuanya secara langsung kepada kalian. Kamu. Apa yang kamu lihat? Dengan begitu banyak wartawan di sini. Apakah kamu berencana untuk menyentuhku juga? Bagaimana mungkin saya? Saya justru sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Nenek, apakah aku benar-benar harus melakukan ini? Nenek tidak boleh lemah hati sekarang. Mereka berani memprovokasi Nenek dan ayah secara langsung. Siapa tahu, mereka mungkin akan mengincar aku dan kakak-kakakku. Nanti. Itu benar. Ning benar. Aku tidak bisa membiarkan ayahmu dan dirimu dalam bahaya lagi. Nenek, jangan takut. Kami dan ayah akan selalu berada di sisi nenek. Ya. Ayo pergi. Ayo pergi.
Halo semuanya. Aku, Semuanya. Ibu saya menjalani hidup yang tenang. Pekerja keras dan hemat. Dan tidak pernah harus berurusan The dengan film was peristiwa semacam ini. translated and Saya harap kalian narrated semua by M. bisa Media. memberinya lebih banyak waktu. Ibu Tuan Shen, tampak sangat baik. Beliau sama sekali tidak seperti citra berdarah dingin dan kejam yang digambarkan dalam laporan daring itu. Benar juga. Sepertinya, Ibu Tuan Shen justru orang yang sedang dirundung. Mungkin ada cerita lain di baliknya. Siapa yang menindasnya? Dia beberapa tahun lebih tua dariku sejak kami kecil. Setiap kali dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dia tidak akan memasak untukku dan membiarkanku kelaparan. Lihat aku sekarang. Dia hanya 6 tahun lebih tua darimu. Kenapa dia harus bertanggung jawab memberimu makan? Bukankah itu tanggung jawab orang tuamu? Lagi pula sepertinya, Ibu Pak Shen harus mengurusmu dan rumah tangga sejak masih kecil. Dia sendiri juga masih anak-anak. Dia juga perlu diurus. Ini, Kakak tertua bertindak layaknya seorang ibu. Ibunya punya kesibukan lain. Bukankah seharusnya dia membantu meringankan beban? Selain itu, menyimpan dendam selama puluhan tahun, bersikeras tidak mau pulang, bahkan tega memasukkan adik perempuan dan adik iparnya sendiri ke penjara, bahkan membuat adik laki-laki kandungnya sendiri kehilangan pekerjaannya. Apa perlu sampai sejauh itu? Alasan aku tidak pulang selama bertahun-tahun adalah karena ayahku, yaitu Sudayong, tidak mengizinkanku. Dia bilang, karena aku seorang janda, pulang ke rumah akan membawa kesialan bagi keluarga. Dia mengancam akan mematahkan kakiku jika aku bersikeras untuk kembali. Benarkah itu? Ya ampun, kamu tidak akan menyangkanya hanya dengan melihatnya. Tepat sekali. Dan satu hal lagi, mengenai adik ibu saya, Su Xiuxi. Suaminya, dulunya adalah eksekutif senior di Departemen Hukum Grup Shen. Ibu saya tidak sengaja mendengar mereka menyombongkan diri tentang hal itu saat kunjungan terakhirnya ke rumah. Begitulah caranya dia tahu bahwa mereka berdua telah diam-diam menerima suap dari klien dan merugikan kepentingan perusahaan demi keuntungan pribadi mereka. Itu kebenarannya. Aku bisa bersumpah akan hal itu. Su Xiuxi dan suaminya, mereka tahu hukum, namun mereka tetap melanggarnya. Mereka sendiri yang mencarinya. Putraku Shen Shijun tidak pernah mencari balas dendam ataupun menjebak mereka. Saya akui, saya memang merasa ingin membalas dendam saat itu. Tapi saya bertanya kepada semua orang di sini. Jika kalian melihat ibu kalian sendiri dirundung dan dihina, bisakah kalian hanya diam dan tidak melakukan apa-apa? Dan mengenai masalah pekerjaan itu, setiap kata yang saya katakan adalah benar. Saat itu memang ada posisi yang kosong. Dan itu memang karena Su Yahui sendiri yang ragu-ragu. Sehingga dia akhirnya melewatkannya. Lagi pula, niat awal saya adalah untuk memasukkannya ke perusahaan terlebih dahulu dan memikirkan sisanya nanti. Tapi saya tidak menyangka dia ragu-ragu hingga menghindarinya sama sekali. Aku bisa bersaksi mengenai The hal film itu. was translated Waktu itu, and narrated Ayahku by baru M. setengah Media. jalan memperkenalkan. Saat dia menelepon untuk berhenti dengan terburu-buru, kami tentu saja tidak memaksanya. itu hanya karena aku menganggapmu sebagai keluarga dan mempercayaimu. Keluarga, kalianlah yang terus mengatakan, aku adalah orang luar, dan mencoba mengusirku dari keluarga Su. Saat kalian menindasku, dan ketiga anakku, kalian sama sekali tidak memperlakukan kami seperti keluarga. Benar sekali, benar sekali. Bahkan saudara perempuan nenek sendiri mencengkeram tenggorokanku dan cucu laki-lakinya yang jauh lebih tinggi dariku dan sangat gemuk, menjangkau dan menarik rambutku. Itu benar. Aku sudah menyimpan semua buktinya. Jika ada yang di sini ingin melihatnya, aku akan menebiakan semuanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang mereka orang kaya yang sangat menjaga harga diri? Bukankah membuka aib sendiri adalah hal yang paling dipantang? Ini, bukankah selalu seperti itu? Di drama televisi, ketika orang kaya menghadapi masalah, mereka hanya membayar untuk menyelesaikannya. Bajingan, ayo pergi. Ini benar-benar memalukan. Berhenti. Kalian berdua, mau kemana terburu-buru begitu? Saya masih punya urusan untuk dibicarakan dengan kalian. Semuanya, mengenai klaim Su Yahui, bahwa aku mengabaikan urusannya. Menurutku, tidak peduli seberapa banyak aku menjelaskan di sini. Itu tidak akan seefektif menunjukkan kepada kalian semua rekaman keamanan dari waktu itu. Itu di dunia ini, mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan.
Dan sebenarnya berulang kali, mencoba menjual putri mereka demi uang mahar. Benar sekali, dan ini adalah fitnah yang kejam dan terang-terangan. Si penjahat justru menuduh korbannya. Mereka bahkan berdelusi mencoba memanfaatkan kami. Dan publik, ini tidak bisa ditoleransi. Benar sekali. Ibu, apa yang ibu lakukan? Minshi, demi ibu, tolong jangan menuntut ayahmu dan adikmu ya. Adikmu dia orang yang baik. Begitu dia tahu, dia bahkan menggugurkan kandungannya. Jika dia masuk penjara lagi, akan semakin sulit baginya untuk mencari istri nanti. Ibu, apakah ibu datang ke sini hari ini hanya untuk membela mereka? Apa tidak ada lagi yang ingin ibu katakan? Ya. Ibu meminta maaf kepadamu atas nama ayahmu dan The adikmu. film was translated and Mereka narrated memang salah. by M Media. Tapi, tolong beri mereka satu kesempatan lagi. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak bisa melakukannya. Antar ibu kembali. Masuk ke mobil. Minshi. 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 Kamu tidak boleh sekejam ini kepada ayahmu. Kamu mau membuat ibu mati saja. Saya sudah lama menganggap diri saya tidak lagi memiliki ayah atau saudara laki-laki seperti itu. Ibu. PNI adalah terakhir kalinya saya memanggil ibu. Si Jun akan membawa saya dan anak-anak ke luar negeri untuk menetap. Mulai sekarang merekalah satu-satunya keluarga saya. Saya akan mengatur agar ada yang rutin menjenguk ibu. Jaga diri ibu baik-baik. Minshi. 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 Ibu tahu ibu sudah mengecewakanmu. Tapi ibu tidak punya pilihan lain. Keluarga sebaik ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini?